Sudah Bu, ini udah mulai. Presentasi ruang pengujian. Siap. Dengan apa ya Bu ya? Insya Allah bisa Bu. Bisa. Ya. Tinggal ya. Yes. Ini udah aku kayak Tinggal. kita ini most. Baik. Oh iya sih. Enggak. Foto kreator kan ini ya. Oke, ya. Yep. Biarin. Enggak apa-apa dia enggak. Iya, enggak apa-apa. Belum Bu. Sudah. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pembimbing saya yaitu Mbak Wiwit dan dosen penguji pada hari ini yaitu Musamadah dan Kak Musik. Perkenalkan sebelumnya, saya Berliana Fani yang pada hari ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul yaitu Makna Akuntansi dalam Perspektif pada UMKM Studi pada Toko Kelontong di Daerah Sidoarjo. Oh, nggak bisa. Oh ya, Pak. Nah, pada penelitian saya, yang terbelakangi saya mengambil judul tersebut yang pertama, yaitu adanya usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang merupakan sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia bahkan di suatu daerah. Selanjutnya, latar belakang yaitu toko kelontong. Toko kelontong atau toko tradisional pun merupakan suatu sektor dari UMKM yang mendukung pertumbuhan di suatu daerah. Dan di mana toko kelontong tersebut merupakan suatu pencatatan atau siklus akuntansi di mana terjadi beberapa transaksi seperti jual beli. Maka diperlukannya suatu pencatatan dan pembukuan akuntansi. Dan selanjutnya, para pelaku usaha di Sidoarjo terdapat banyak pula yang menjalankan sebagai usaha toko kelontong tersebut sebagai pembukaan rumah tangga, di mana pemilik atau pelaku usaha pada toko kelontong itu sendiri biasanya menyambi dengan aktivitas lain seperti ibu rumah tangga, merawat anak, sehingga itu dapat memenuhi juga kebutuhan keluarga mereka. Dan dari penelitian sebelumnya, karena adanya minim pengetahuan mengenai organisasi terhadap pentingnya akuntansi pada pemilik toko kelontong atau pelaku usaha sebelumnya yang merasa bahwa akuntansi tersebut merupakan suatu hal yang ribet, repot, dan membuang waktu bahkan biaya. Seperti yang diungkapkan pada penelitian sebelumnya, yaitu pada Syahri dan kawan-kawan tahun 2020. Berdasarkan latar belakang yang telah tadi, dapat dikemukakan bahwa terjadinya pertanyaan yaitu masalah. Bagaimana sih implementasi akuntansi pada UMKM studi pada toko kelontong daerah Sidoarjo? Dengan metode penelitian yang saya yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian yaitu pencatatan dan pengukuran, pengakuan dan penyajian, dan lokasi penelitian yaitu pada toko kelontong yang berada di Kecamatan Kuburan, Kabupaten Sidoarjo, dengan informannya yaitu 5 para pemilik toko di daerah tersebut. Selanjutnya, dengan teknik pengumpulan dan sumber data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta uji keabsahannya menggunakan trimulasi data. Dan teknik analisis datanya merupakan menggunakan collection, reduksi, display, dan conclusion. Dari hasil penelitian yang telah saya temukan di lapangan berdasarkan observasi, ditemukannya gambaran umum objek penelitian pada Kecamatan Buduran, yaitu Kecamatan Buduran merupakan kecamatan
di Kabupaten Sidoarjo, di mana Kecamatan Budahan tersebut ada 15 desa di dalamnya. Namun pada objek pilihan kali ini saya mengambil mengambil 4 objek, yaitu Desa Sidokarto, Sidokempung, Ciwan Panji, dan Bunduran. Maaf, dan Damarsi. Selanjutnya, gambar umum pada toko kelontong itu sendiri merupakan toko kelontong atau tradisional di mana yang menjual segala kebutuhan bako, kebutuhan rumah tangga mulai dari atas sampai bawah, dan masyarakat pasti banyak membutuhkan toko kelontong itu sendiri. Maka di dalam situ terdapat beberapa transaksi jual beli yang diperlukannya pencatatan siklus akuntansi. Dan toko kelontong itu sendiri ditemukan banyak sekali di pinggiran jalan, pinggir sekolah, dan pemukiman warga sekitar. Oleh karena itu, maka peneliti mengambil objek tersebut. Dari hasil yang kemarin telah terkuak, terdapat fokus penelitian yang pertama mengenai pencatatan. Pencatatan pada implementasi akuntansi pada toko kelontong itu sendiri, bahwa sebagian para pemilik toko kelontong, mereka ada yang sebagian menyimpan catatan dari berbagai transaksi, bukti-bukti penjualan mereka, ada pula yang tidak menggunakan. Namun rata-rata banyak yang tidak menggunakan dikarenakan alasan efektivitas waktu yang tiada, tidak memanfaatkan atau menganggap bahwa hal itu merupakan merepotkan karena mereka selagi melakukan aktivitas lainnya. Selanjutnya, fokus penelitian yang kedua yaitu pengukuran. Dalam pengukuran ini, para pemilik toko mengukur keuntungan dari hasil penjualannya dengan dikurangi dengan hasil yang telah dibeli sebelumnya. Namun mereka hanya berdasarkan perkiraan yang mereka pikirkan sendiri tanpa sesuai dengan standar. Kalkulasinya tanpa sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang ketiga, fokus penelitian yaitu pengakuan dari beberapa pemilik toko kelontong. Mereka mengakui bahwasanya mereka mengakui pendapatan dan beban yang telah terjadi. Pendapatan dapat diakui dengan caranya barang yang telah terjual mereka anggap sebagai pendapatan, dan barang-barang yang telah terbeli sebelumnya sebagai bahan baku produksi, bahan baku penjualan sebagai beban. Namun mereka menentukan laba mengukurnya dengan perkiraan mereka sendiri tanpa kalkulasi yang baik. Selanjutnya, fokus penelitian yang terkait penyajian. Dalam hal penyajian ini, para pemilik toko kelontong tidak di antara 5 tersebut tidak melakukan penyajian yang sesuai dengan standar BMKM, di mana mereka hanya menyajikan sesuai dengan pemikirannya mereka masing-masing dan sesuai bahasa olahan mereka masing-masing. Hanya sebuah orat-oratan, tidak sama sekali sesuai dengan standar BMKM. Dan tidak adanya kesadaran mereka untuk membenahi penyajian dalam laporan keuangan. Dari pernyataan baik mengenai pembahasannya, ketika peneliti mengulik data kepada pemilik toko kelontong, mereka berperspektif bahwa akuntansi memaknai dengan cara bahwa akuntansi mereka memahami bahwa akuntansi itu sebagai manajemen keuangan atau usaha dan dapat memperhitungkan laba dan rugi. Namun dalam implementasinya mereka tidak menggunakan dengan sebaiknya. Minimnya kesadaran akan membenahi suatu laporan mereka pada toko kelontong yang mereka sendiri. Nah, pada kali ini peneliti menemukan temuan penting mengenai penelitiannya, yaitu pertama, minimnya kesadaran terhadap urgensi. Mereka merasa tidak penting bahwa akuntansi itu merasa merepotkan, tidak pada bidangnya, tidak kompeten, dan butuh biaya serta waktu lagi untuk mempelajari terlebih dahulu. Sedangkan para pemilik toko kelontong tidak memiliki waktu tersebut karena merasa bahwasanya mereka memiliki kegiatan lain atau aktivitas lainnya. Dan sesuai dengan informasi yang telah disebutkan bahwa tidak adanya ketersediaan waktu yang telah diberikan, dan bahwa mereka menganggap bahwa akuntansi itu rumit dan repot, kurang lebih seperti itu temuan penting pada penelitian. Nah, selanjutnya mengenai manfaat penelitian yang saya lakukan kemarin bermanfaat untuk menambah wawasan atau teori pengembangan ilmu
akuntansi yang sekiranya dapat mudah dipahami oleh masyarakat awam, bukan hanya pada sektor-sektor besar, sektor skala besar, bahkan sektor kecil seperti toko kelontong sederhana ini pun harus bisa memahami. Selanjutnya, menyadarkan bahwa para pemilik toko kelontong ini seharusnya arti pentingnya akuntansi terhadap usaha mereka demi kebaikan dan kemajuan para usaha mereka untuk besoknya bakalan dikembangkan lebih maju lagi ataupun melihat apa yang terjadi dan membuka pandangan baru bahwa ilmu akuntansi tidak hanya bermanfaat pada sektor besar, tapi pun sektor kecil juga sangat penting. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila oh ya. Jadi